Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada malam ini kita akan bahas urgensi sholat yang 5 waktu, pentingnya sholat yang 5 waktu. Sholat itu termasuk ibadah makhluk, ibadah ritual. Rasulullah dalam salah satu hadisnya beliau menyampaikan, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalat. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Awalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumil qiyamah as-shalat. Amal yang pertama yang akan dihisab, yang akan dihitung adalah sholat. Fa in sholuhat sa'iru amalihi. Jika sholatnya benar, maka seluruh amalnya benar. Wa in fasadat sa'iru amalihi. Jika sholatnya cacat, bukan tidak sholat ya, jika sholatnya cacat, maka seluruh amalnya juga ikut cacat. Begitu pentingnya sholat. Sholat yang benar yang bagaimana kan gitu? Sholat yang benar tentu sholat yang mencontoh Rasulullah. Kata Rasulullah kepada para sahabat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Jadi Rasulullah menyampaikan ke sahabat, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Makanya para sahabat Muhajirin dan Ansor langsung mencontoh Rasulullah. Makanya Muhajirin dan Ansor itu adalah generasi terbaik. Kalau bicara agama, bicara ibadah, terbaik itu generasi Muhajirin Ansor, bukan generasi ke sini. Kalau urusan dunia semakin hari semakin canggih, karena ilmu pengetahuan itu bersifat at-tajribiyah, berdasarkan pengalaman. Kalau ibadah itu bukan pengalaman, tapi wahyu. Kebenarannya bersifat mutlak. Di sholatlah kalian kepada sahabat ini, contohlah aku, lihatlah aku. Jadi sholat yang benar, sholat Rasulullah dan Muhajirin Ansor. Kemudian generasi berikutnya tabi'in mencontoh Muhajirin Ansor. Generasi berikutnya lagi tabi'in mencontoh tabi'in. 3 generasi ini terbaik. Dari mana kita kata terbaik? Kata Rasulullah, khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Kalau diteruskan, tsumma yatiu qaumun tasbiqu syahadat wa hadin yaminahu wa yaminuhu syahadatatu. Lengkapnya seperti khairul qurun, sebaik-baik zaman, qarni di zaman aku, maksudnya para sahabat, yaitu Muhajirin Ansor. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya
tabi'in, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya lagi tabi'un tabi'in. Jadi 3 generasi ini terbaik. Yang paling baik adalah Muhajirin Ansor. Jadi kita kalau dibanding mereka nggak ada apa-apanya. Kalau dibanding mereka, tapi sepanjang kita mencontoh mereka, insya Allah benar. Termasuk sholat. Sholat itu kalau dalam fikih sunnah ya, as-sholatu ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusatan muqtatahatan bit takbir wa muqtatamatan bit taslim. Itu dalam fikih sunnah bab sholat. Bisa dilihat dalam fikih sunnah. Fikih sunnah itu fikih yang selalu berdasarkan dalil Quran hadis, dan kalau ada pendapat Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki ada dalil-dalilnya. Itu fikih sunnah bagus. Said Sabi, ulama besar. Jadi sholat itu definisinya kata beliau, as-sholatu ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusatan muftatahatan bi takbirillah muqtatamatan bi taslim. Sholat itu ibadah. Sholat itu ibadah. Tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusatan, terdiri dari ucapan dan perbuatan yang khusus. Maksudnya ucapan itu bacaan-bacaan. Ucapan, perbuatan maksudnya gerakan. Jadi bacaan khusus, gerakan juga khusus. Tidak boleh semaunya kita. Dimulai kapan? Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan dalam ibadah itu pasti rukun yang pertama adalah niat pasti. Rukun yang pertama pasti niat. Karena dalam ibadah yang namanya rukun beda dengan syarat. Persamaan antara syarat dengan rukun sama-sama harus dipenuhi. Tapi ada perbedaan antara syarat dengan rukun. Kalau rukun bedanya dengan syarat di mana? Sedangkan persamaannya sama-sama harus dipenuhi. Tapi ada perbedaannya antara syarat dengan rukun. Rukun itu harus, kata Ustaz Ahmad, harus tertib. Makanya kalau rukun itu kata Ustaz Ahmad harus tertib. Pasti itu ada tertib di ujungnya itu. Tertib itu mendahulukan yang harus dahulu dan mengakhirkan yang paling. Tidak boleh salam dulu baru takbir. Baca Fatihah dulu baru takbir. Ya tak boleh. Kalau syarat itu yang penting terpenuhi itu. Syarat sholat itu kan al-ilmu bidukhulil dalam fikih sunnah ya. Saya baca fikih sunnah ya, fikih sunnah. Jadi bukan dikira-kira menurut saya sebagai apa. Kalau dalam fikih sunnah bab sholat itu syarat yang pertama sholat itu diantaranya al-ilmu bidukhulil waktu, mengetahui tentang masuknya waktu. Jadi tidak boleh dikira-kira. Kalau dulu susah di zaman Rasulullah ya mengetahui waktu itu. Karena teknologinya belum canggih. Kalau sekarang dia jadwal aja dan almanak. Insya Allah almanaknya mendekati benar. Kalau 100% benar sih enggak, tapi benar insya Allah. Percayalah kita. Kita tinggal lihat almanak aja. Maka dari masa tidur sekian menit, omat kan gampang. Jangan begini, ada orang mau ke pasar gitu ya, mau ke pasar atau mau kerja ke Jakarta, tinggal 2 detik lagi, jangankan menit, 2 detik lagi belum masuk waktu sholat daripada tidak sholat, ya nggak asal. Jangan pakai daripada. Dan subuh itu tidak bisa dijamak. Hebatnya subuh ya, walaupun kita dalam perjalanan jauh, tidak bisa dijamak subuh. Yang bisa itu maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Kalau maghrib nggak bisa. Dan kalaupun di jamaah qasar ya, maghrib dengan isya, tetap maghrib 3 rakaat. Itulah ta'abbudu, maksudnya kepatuhan totalitas. Tidak usah pakai nanya-nanya, kenapa 3 rakaat? Nggak usah. Kenapa tidak isya? Kalau 2 rakaat, kenapa tidak maghribnya 1,5 aja gitu kan? Nggak bisa, tetap harus 3.
Itulah ibadah ritual. Jadi sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Maksudnya pada saat berdiri itu, sebelum takbiratul ihram itu niat dulu. Niatnya tidak diucapkan. Rasulullah tidak pernah mengucapkan niat. Para sahabat Muhajirin Ansor tidak pernah mengucapkan niat. Tabi'in tidak pernah mengucapkan niat. Tabi'in tidak pernah mengucapkan niat kecuali haji dan umrah. Itu sholat yang benar. Jangan kata kiai boleh. Ya boleh itu kata siapa? Ini kan harus mencontoh Rasulullah, para sahabat. Para sahabat tidak ada yang sholli fardul maghrib salah rakaat imaman mustaqbilan. Oh, di depan pasti imam. Kalau di belakang pasti makmum. Kalau kita baca kitab Sabinah ya di pesantren, kitab kuning ya. An-niyatu qasdu syai'in muqtaronan bibi lihi wa mahalluha wa hiya al-qalb. Kan itu kitab Sabinah yang saya baca. Waktu kitab kuning pesantren. An-niyatu qasdu syai'in muqtaronan bibi lihi wa mahalluha wa hiya al-qalb. Niat itu menyengaja sesuatu serta diikuti perbuatannya, tempatnya dalam hati. Jadi kalau sholat maghrib itu, kalau dari rumah dari rumah ini asal pada dasar saya niat sholat maghrib di Masjid Al-Falah, bukan niat, rencana. Tapi rencananya bagus, sudah dicatat itu satu. Rencana yang baik-baik itu bagus dicatat, tapi jangan hanya rencana doang tanpa dilaksanakan, jadi dosa. Tapi kalau niat itu pada saat berdiri pada saat maghrib, itu namanya nih. Kalau nikah itu niat nikah pada saat akad. Makanya bagusnya ya khutbah nikah itu sebelum akad. Maksudnya menasihati orang yang mau akad supaya jangan sampai begini dalam hatinya. Buat nikahin dia ini nggak enak dengan orang tua. Kalau sudah tahun buat ceraikan, itu zina. Kalau lahiriahnya sah nikahnya, ada wali, ada saksi. Tapi di hadapan Allah itu zina. Karena niatnya kawin kontrak. Nikah itu hukumnya haram, sama dengan zina. Kontraknya mau 5 tahun, mau 10 tahun, mau 1 hari. Puluhan tahun aja kalau kontrak itu tetap aja haram. Makanya dalam satu cerai ada dalam satu wa asyiruna bil ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Kalau Anda punya istri diteruskan dengan cara yang baik, atau pisah juga dengan cara yang jangan dipukulin dulu, ceraikan dipukulin dulu, tak jangan pula. Kan gila itu. Islam mengajarkannya. Kalau mau cerai dengan baik. Kalau mau terus dengan baik. Jangan awet derajat. Istri disiksa, diceraikan, dikasih nafkah, dosanya besar ya. Jangan. Itu sholatnya belum benar. Karena sholat yang benar itu inna sholata tanha anil fasad wal munkar. Sholat yang benar itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi punya dampak yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ritualnya seperti kata Rasulullah tadi, tapi punya dampak yang positif dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau sholatnya sudah bagus itu pasti ya ke istrinya juga baik, ke anaknya juga baik. Bahkan anak itu dia merasa kewajiban untuk dididik menjadi anak yang soleh. Tidak bisa begini, terserahlah anak, pilihan dia sendiri. Kalau milih jurusan pendidikan boleh, tapi kalau masalah akidah, keimanan, akhlak itu harus diarahkan. Jangan terbalik.
dipaksa, tapi kalau ibadah bebas. Oh, itu terbalik gitu. Terbalik. Jadi kembali tadi, jadi sholat yang baik tadi punya dampak yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Jadi kalau sholatnya sudah bagus, dia tidak judi. Sholatnya sudah bagus, dia tidak main sedikit-sedikit cerai, dikit-dikit cerai, terus saja gitu cerai. Ganti lagi. Yang benar siapa? Istrinya apa dianya? Tapi ngomong ke orang, istrinya nggak benar. Kalau orang cerai-cerai terus begitu bagus, laki-laki dia nggak benar. Yang dalam keluarga itu pasti ada kelebihan dan kekurangan, makanya saling pengertian. Jadi kalau sholat yang bagus tadi sekali lagi punya pengaruh yang positif dalam kehidupan sehari. Ya kalau jual beli tidak akan nipu, tidak akan nipu. Kalau sholatnya benar, maka tadi jika sholatnya benar maka seluruh amalnya benar. Tapi jika sholatnya cacat maka seluruh amalnya juga ikut cacat. Kalau diibaratkan dalam rapot ya anak sekolah itu, kalau sholatnya biru yang lain ikut biru. Tapi kalau sholatnya itu merah, yang lain pun juga merah. Begitu pentingnya sholat. Dan sholat yang benar tadi juga laki-laki harus di masjid, kecuali sakit, lagi flu berat gitu kan, lagi flu berat jangan ke masjid, takut nular sama yang lain. Tapi kalau umpamanya maaf ya, dia buta ke masjid, beda ya. Kalau buta dia akan nular. Kalau punya penyakit menular jangan ke masjid. Di rumah insya Allah pahalanya tetap ya. Kalau dia biasa ke masjid saat sehat, itu sama seperti ke masjid. Kalau sudah tua kita nih maaf ya, tidak bisa jalan, nggak ada yang nganter. Padahal dia waktu sehatnya itu ke masjid terus, itu sama dengan ke masjid. Yang repot itu saat sakitnya tidak, saat sehatnya tidak pernah ke masjid, sakit. Nah itu yang sayang. Makanya kita untuk sehat itu manfaatkan optimal, seoptimal mungkin berjamaah di masjid. Kenapa harus berjamaah di masjid? Nih kalau saya baca hadis ya, Abdullah bin Maktum itu sahabat Rasulullah dan beliau buta. Ini bisa dalam kitab fikih sunnah juga bisa, atau dalam kitab fikih lain juga. Abdullah bin Maktum itu buta. Yang namanya buta tidak bisa melihat. Rumahnya agak jauh dari masjid. Dari masjid itu jauh. Dulu masjid cuma satu, zaman Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta keringanan. Kalau dalam bahasa agama, rukhsah, minta keringanan supaya sholat di rumah. Bagaimana ya Rasulullah? Walaupun buta, Rasulullah senyum, tidak marah-marah. Kamu ngapain pakai nanya-nanya begitu? Ya enggak juga, senyum. Dijawab dengan baik. Kata Rasulullah, ya Abdullah bin Maktum, kalau Bilal azan, dengar enggak? Pertanyaannya, kalau Bilal azan, dengar enggak? Dijawab oleh Abdullah bin Maktum, dengar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Walau habban, hak kecil ya, hak kecil, apa, waw, alif, habban sekalipun merangkak. Begitu pentingnya sholat di masjid. Begitu pentingnya sholat di masjid. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, sholat di masjid itu wajib. Tapi kalau imam yang lain-lain sunnah. Sunnah. Kalau imam-imam yang lain sunnah, termasuk Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib. Dan itu tadi, walau apa sekalipun merangkak. Ya kita diberi kesempatan Allah sehat. Justru pada saat sehat orang jarang yang bersyukur. Kan kita begini, kalau sakit diuji gitu kan, padahal sehat itu diuji. Miskin itu diuji. Orang kalau miskin saya sudah diuji. Padahal kalau kaya justru diuji. Sehat kaya itu diuji. Kata Rasulullah, ini kata Rasulullah ya. Ada dua nikmat, nikmatan maghbunin bihi katsirun minnas.
as-sihhatu wal faragh atau sadamat wal faragh. Ya. Nikmatani maghbunun bihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat besar setelah iman Islam ya. Kalau iman Islam itu nikmat yang paling besar. Ada nikmat besar tentu setelah iman dan Islam. Kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Pertama nikmat sehat. Yang kedua nikmat luang waktu. Ya. Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat luang waktu. Makanya mumpung sehat kita ke masjid. Begitu sakit Allah maafkan dan dapat pahala. Beruntung kita ini suka ke masjid. Dan harus memanfaatkan luang waktu. Karena waktu itu dia mungkin kembali. Jangankan maaf ya, 1 tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu, jangan ke 1 bulan. 1 pekan yang lalu, jangan ke 1 pekan. 1 jam yang lalu, tidak. 1 menit yang lalu, 1 detik yang lalu, tidak akan kembali. Jadi kalau kita sebut umur kita sudah berapa sekarang, ya semakin berkurang. Cuma kurangnya berapa ya nggak tahu. Yang jelas berkurang. Semakin hari semakin berkurang. Beruntung kita masih sholat ke masjid. Beruntung kan? Jadi salah satu sholat yang benar itu diantaranya kalau laki-laki ke masjid. Dan sholatnya harus rapat ya, maaf, jangan renggang-renggang. Ada orang yang tidak mau kena, takut kena kakinya nih. Padahal harusnya rapat. Makanya subuh waktu gitu kan. Saatnya di rapat dan dirapikan. Makanya imam sebelum sholat menghadap dulu ke makmum sambil mengatakan subuh waktu. Saatnya di rapat. Jangan renggang-renggang. Mencontoh Rasulullah, mencontoh para sahabat, mencontoh tabi'in, yang namanya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada perbedaan hal-hal tertentu saja yang sifatnya furu yang ijtihadi. Furu yang ijtihadi harus kita berbeda pendapat. Contohnya kalau kata Imam Syafi'i gitu ya, sentuhan itu haram, batal. Tapi kalau kata Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, kata Imam Malik itu tidak batal. Karena bukan sentuhan yang dimaksud lamasa, itu artinya hubungan. Seperti dalam surah Al-Mujadilah ya, ayat 4 itu. Ayat 3 dan ayat 4 itu jika bercampur maksudnya berhubungan. Karena ada dalil Siti Aisyah itu kalau sebelum sholat ya suka minta dicium tidak. Rasulullah tidak wudu. Aisyah juga tidak wudu. Kalau sentuhan itu batal berarti harus. Tapi kalau ada yang mengatakan batal, sudahlah, kita juga jangan ribut. Itu beda kan? Yang begitu sifatnya ada dalil yang lain gitu ya. Kita harus bertahu. Kalau saya tanya secara pribadi, ya tidak batal. Kalau pribadi saya, justru kalau nyentuh perempuan yang bukan mahram itu dosa. Yang suka membatalkan itu malah suka seneng megang-megang perempuan bukan mahram. Bukan mahram itu haram. Bahkan kalau kita lihat hadis ya, dan hadisnya sahih. Anda kalau salah dengan perempuan bukan mahram, lebih baik ditusuk kepala ini dengan besi, jarum besi. Kira-kira ditusuk kepala dengan jarum besi enak nggak kira-kira? Saking tidak bolehnya sentuhan salaman dengan bukan mahram. Sekalipun teman akrab salaman. Walaupun aki-aki ya. Apalagi kalau perempuannya masih muda. Kalau anak muda dengan nenek-nenek umur 80 tahun ya nggak apa-apa lah.
walaupun bagusnya tidak bisa juga. Tapi itu kan tidak ada punya keinginan si perempuannya. Yang khawatir anak mudanya. Sekarang kan ada orang memperkosa nenek-nenek. Ada sekarang mah saking gilanya. Makanya hebatnya dalam Islamnya. Ini kaitan dengan sholatnya. Ini kaitan dengan sholat. Muru, nah yang kedua, muru auladakum bis sholat wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum alaiha wahum abna'u asrin wa farriqu bainahum bil madoji'i. Ini hadis. Muru bil amar ya. Perintahkanlah auladakum, anak-anak kalian sholat. Kapan? Umur 7. Jadi disuruh sholat. Diajak sholat ke masjid. Makanya jangan maaf ya, jangan kita melarang anak laki-laki dibawa ke masjid. Jangan kita larang. Justru bagaimana mengajarkannya? Cuma suruh ikut. Cuma kasih tahu dari rumah, jangan main-main ya masjid. Jadi gitu kan? Kapan diajarnya kalau begitu? Diajarnya saat TK. Kalau sekarang, kalau dulu nggak ada TK. Di zaman sekolah nggak ada TK. Boleh nggak ada TK? Boleh. Karena orang tua sibuk gitu, masukin ke TK Islam yang diajari tentang sholat. Karena umur 4-5 tahun, 6 tahun itu belajar sholat yang benar dan hafalan anak itu kuat. Anak kecil seperti itu, bukunya benar, sujudnya benar. Pasai-pasai lagi anak sekarang ya. Anak SD aja pasai-pasai. Saya kalah. Saya punya cucu luar biasa. Pasai. Anak sekarang tuh kalau baca Qurannya ya, karena kita dulu diajarnya biasa. Sekarang kan diajarnya bagus-bagus di TK. Jadi kalau idealnya ibunya ngajarin, idealnya mah ideal ibunya yang ngajarin. Tapi karena ibunya sibuk kerja, ya udahlah di sekolah TK. Tapi idealnya adalah ibunya. Makanya ibu itu guru yang pertama bagi anak. Kalau lihat darinya kan, ya ibadalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai jagalah dirimu dan keluargamu dari api. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api. Itu hebatnya. Pada umur 10 tahun, gitu, umur 10 tahun ya. Jika sholatnya main-main, dicepret. Kalau sekarang dilaporin ya. Kalau di sekolah dicepret umur 10 tahun ke atas gitu. Kita harus terima kasih kepada guru. Bukannya didatangi, dilaporin ke polisi, gacor. Alhamdulillah guru perhatian terhadap anak kita yang sholatnya main. Wadribuhum wahum abna'u asrin. Itu hadis itu. Cuma jangan dipukulin. Maksudnya dicepret yang pendidikan, bukan merusak anak. Kepalanya tendang, nggak boleh, haram. Mendidik ini maksudnya kalau bisa jangan disarang, jangan main kalau sholat. Diteruskan itu hadis itu, papariku bainahum bil madoji, dan pisahkanlah jika anak kalian beda jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, umurnya sudah 10 tahun, pisah tempat tidurnya. Hebatnya dalam Islam. Hebatnya dalam Islam. Sekarang anak ngerjain ibunya. Allah. Bapaknya ngerjain anak. Sumana uzubillah min. Maka dalam Islam hebatnya, adik kakak saja kalau umurnya 10 tahun harus dipisah tempat tidurnya. Berarti orang tua harus mencari nafkah yang banyak supaya punya kamar yang, iya kan begitu saja langsung kan. Paling tidaklah kalau mau terakhir mungkin dibagi-bagi lah. Anak laki-laki mah di luar aja, anak perempuan di kamar. Kalau sudah 10 tahun ke atas, walaupun adik kakak, bapaknya tidak boleh tidur dengan anak perempuan yang di atas 10 tahun. Ibunya jangan tidur dengan anak laki-laki di atas 10 tahun. Itu hebatnya Islam ya. Lebih kepada tindakan preventif, bukan harus terjadi dulu. Kan sekarang itu karena melihat porno. Makanya kalau kita mau melakukan hubungan itu harus dikunci kamarnya, jangan terlelor ya. Anak masuk ke kamar, sedang maafnya itu dosa kita. Walaupun halal istrinya, tapi bikin dosa walaupun itu anak kita. Tidak boleh.
Hebatnya lebih kepada tindakan preventif. Itu kalau sholat yang benar seperti itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i, termasuk mendidik anak sholat pada usia 7 tahun. Suruh sholat, ajak anak laki-laki ke masjid. Jadi jangan dilarang ketua yayasan ke masjid anak laki-laki. Alhamdulillah, saya melihat ada anak kecil, alhamdulillah. Ada di masjid yang tidak boleh anak masuk masjid. Waduh, ini tempat ibadah. Oh, ibadah. Siapa bilang bukan ibadah? Kalau anak main memang juga anak. Kalau anak harus seperti orang tua nggak mungkin, tapi harus belajar. Cuma diingetin dari rumah. Nah, jangan main ya kalau sholat sana. Supaya pahalanya buat siapa? Karena belum balik, pahalanya buat siapa? Buat ibu bapaknya. Kalau anak baik itu sholat ya, sebelum balik pahalanya buat ibu dan bapaknya. Tapi kalau anak nakal belum balik, pahala dosanya buat ibu dan bapak. Kalau sudah balik buat sendiri. Kalau sudah balik sendiri. Itu hebatnya Islam. Yang ketiga, begitu pentingnya sholat. Kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin. Faqad aqamaha faqad aqamadin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau masjid ini tanpa tiang kira-kira ambruk. Sholat itu tiangnya agama. Barang siapa mendirikan sholat berarti mendirikan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah menghancurkan agamanya. Ya, kalau masjid ini tiangnya copot semua, kira-kira apa yang terjadi? Roboh enggak? Roboh. Jadi kalau orang mengaku beriman Muslim tidak sholat, ya itu tadi sudah roboh. Begitu pentingnya sholat. Dan sholat itu ada pernyataan wa ma kana minal muslimin. Di ujungnya wa ana minal muslimin. Identitas kami adalah muslim. Itu sepenting itu. Wa ana minal muslimin. Kalau umat Nabi Isa itu, nah wa nahnu minal muslimin, dan kami muslim. Jadi jangan ngomong saya bukan, saya mau, pokoknya saya mah, pokok pakai sayanya. Saya muslim, saya orang mukmin, saya orang beriman. Perlu itu identitas itu. Makanya KTP agamanya Islam itu perlu. Maka kalau KTP dihilangkan agamanya, itu ciri-ciri komunis. Kebangkitan komunis. Itu ide-ide yang berlian bagi komunis begitu. Supaya orang itu tidak dilihat lagi agamanya, memang tidak beragama. Namanya komunis itu agama apapun itu adalah racun, apalagi agama Islam, apalagi agama Islam. Makanya kalau komunis kayaknya kan begitu gayanya, demi penyamaan pakai jilbab itu kan yang lain tidak pakai jilbab, sudah tadi samakan aja bahasanya itu bahasa diplomasi. Sebetulnya dia inginnya melarang jilbab. Kalau nggak diprotes orang begitu, itu kalau bahasa kata-kata water. Ada tadi masyarakat yang memperhatikan. Ternyata banyak yang memperhatikan. Jilbab itu bagi perempuan hukumnya bukan waktu sholat saja wajib itu, nutup aurat itu kapan saja. Maaf ya, ini masih ada. Saya kadang-kadang malu, ibu-ibu nyapu di jalan tidak pakai jilbab. Tapi kalau ngaji pakai jilbab, kalau ke masjid pakai jilbab, kalau ada kajian pakai. Sebetulnya nyapu di jalan terus pakai jilbab. Kenapa? Karena ada orang lain yang lewat. Bukan mahram, bukan mahram. Istri ke pasar pakai kaos kaki, karena kakinya aurat. Hebatnya perempuan itu seluruh tubuhnya aurat. Ila ada wa ada, kecuali muka dan telapak tangan. Seluruh tubuh perempuan itu aurat, kecuali mukanya saja dengan telapak tangan. Belakang tangannya juga tidak aurat belakang. Kalau sebut telapak, belakangnya masuk.
Kalau sebut daging, pejitnya kena. Tapi kalau sebut pejit doang, gitu, daging tidak kena. Kalau sebut telapak, berarti belakangnya masuk. Kecuali telapak tangan dan wajah. Illa ada wa ada kata Nabi. Berapa menit lagi? Berapa menit? 1 menit lagi. Yang keempat, sedikit ya. Yang keempat, bainar rajuli wal kufri tarkus salat. Bainar rajuli wa bainar rajuli wal kufri tarkus salat. Dalam hadis lain redaksi berbeda. Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salat. Pembeda antara seseorang dengan kafir itu meninggalkan sholat. Jadi kalau menjelma ke sholat gitu ya, ngakunya musyrik, nggak usah sholatkan kalau mati. Kalau benar tidak sholat, tapi jangan begini. Tanya dulu, sholat nggak di rumah? Kalau sholat di rumah masih sholatkan. Suka sholat di kamar, sholatnya disolatkan tetap. Ya berhubung waktunya habis ya. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.